akan mempersembahkan sebuah kucing. Saya, Deika Silviana Effendi sebagai observer. Saya, Siti Madina sebagai coach. Saya, Erna Mahmudia sebagai coach. Kami akan mempersembahkan dengan permasalahannya. Saya di kelas mempunyai murid yang cenderung pendiam, minderan, dan tidak percaya diri. Oke, selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Deika. Gimana Bu kabarnya hari ini? Kabar saya hari ini alhamdulillah Bu, sangat sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya kita melakukan coaching ini, sebagai awal saya akan mengajukan berbagai pertanyaan dengan Bu Dina. Yang pertama yang akan saya diskusikan yaitu tentang rubrik penilaian kita hari ini, ya. Untuk kucing hari ini yaitu ada kuc dan kuci yang akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur beta atau belum? Kemudian memberikan pertanyaan berbobot pada kuci dan juga bagaimana kuci tersebut merespon dan memberi tanggapan kepada coachnya. Dan juga jangan lupa disesuaikan dengan prinsip kucing, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan ke Bu Dina adalah kompetensi apa yang akan Ibu Dina kembangkan pada kegiatan kucing hari ini? Baik Bu Deika, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini itu ada 3 Bu Deika. Yang pertama ada present, yang kedua ada mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, itu ya Bu ya. Yang pertama kompetensinya yang ada present, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Bu Dina kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan itu ada 2 Bu Deika. Yang pertama itu ada mendengarkan aktif, dan yang kedua itu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching hari ini. Berarti mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Yeah. Kemudian pertanyaan yang ketiga atau yang terakhir, indikator yang bagaimana yang ingin Bu Dina kucingkan kali ini? Indikator yang ingin saya lakukan atau saya laksanakan pada coaching saya hari ini, yang pertama itu saya menginginkan coach saya ini mendapatkan solusi dari permasalahannya, dan yang kedua saya juga menginginkan coach saya ini menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan semua permasalahan yang sedang dia hadapi. Jadi indikatornya yaitu tadi adalah menemukan solusi ya dari permasalahan si kuci tersebut gitu ya Bu ya. Demikian pra observasi kali ini ya Bu Dina. Silakan Bu Dina melakukan kucing terlebih dahulu dengan kucingnya. Gitu ya Bu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Deika. Ya.
Selamat siang, maaf mengganggu waktunya. Ya, Waalaikumsalam Bu Erna, selamat siang juga. Bagaimana kabar Bu Dina hari ini? Ya, Alhamdulillah hari ini saya sehat walafiat Bu Erna. Bagaimana kabar Bu Erna hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu Dina. Sebenarnya saya ingin bercerita Bu. Saya punya permasalahan di kelas saya. Saya ingin mendapatkan solusi atau pemecah masalah yang saya hadapi Bu. Kira-kira masalahnya Bu Erna itu apa? Coba ceritakan dulu permasalahan Bu Erna, mungkin saya bisa bantu. Begini Bu Dina, saya itu memiliki siswa atau murid itu anaknya itu cenderung pendiam, pemalu dan minderan. Intinya kurang percaya diri. Mungkin karena memiliki perbedaan dengan temannya sehingga dia malu, padahal akademiknya itu baik. Temannya juga tidak ada yang membuli, tetapi melihat pandangan yang berbeda dari temannya. Apa mungkin itu ya Bu faktornya? Berarti Bu Erna ini memiliki murid yang memiliki perbedaan fisik, begitu nggih? Kemudian tidak percaya diri, padahal dia bukan anak yang akademiknya rendah. Dan temannya juga tidak ada yang membuli, tapi namanya anak gitu. Kadang melihat sesuatu yang beda itu tatapannya pasti juga merasa bagaimana gitu nggih Bu Erna nggih. Iya betul itu Bu Dina. Iya. Lumayan kompleks ya Bu kalau ini ya. Ini kira-kira Bu Erna ini mempunyai harapan apa setelah coaching hari ini? Saya berharap setelah menyelesaikan coaching kita pada hari ini, kita atau saya itu dapat menemukan solusi untuk anak didik saya Bu, sehingga bisa membantu memiliki rasa percaya diri seperti teman-temannya. Tujuannya Bu Erna hari ini tuh yang mau dilakukan Bu Erna tuh sangat baik Bu Erna. Menurut Bu Erna nih, indikator murid yang memiliki rasa percaya diri yang baik itu seperti apa ya Bu Erna? Oh gini, menurut saya ya Bu ya, murid dengan indikator percaya diri yang baik itu dia berani menjawab pertanyaan dengan baik, tidak ragu-ragu. Terus berani bertanya kalau ada atau mungkin pemahaman dalam pembelajaran itu kurang bagaimana gitu nggih. Terus berani untuk berpendapat dalam diskusi, bisa mengambil keputusan. Terus itu nggih, dan juga meningkatkan hubungan sosial dengan baik sesama temannya dan gurunya. Saya setuju sekali dengan indikator yang Bu Erna sampaikan tadi. Sekarang menurut Bu Erna, seberapa penting kepercayaan diri seorang anak sekolah? Iya, menurut saya kepercayaan diri bagi anak sekolah itu sangat penting gitu nggih. Nah, terutama percaya diri itu kan bisa menurunkan rasa takut. Jika rasa takut berkurang, mungkin dia akan merasa aman, nyaman, sehingga motivasi anak itu untuk belajar itu akan meningkat. Dan juga hubungan sosial itu akan dengan guru, dengan teman itu akan baik. Ini bagus sekali Bu Erna, manfaat rasa percaya diri ini memang bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Selama ini Bu Erna ini sudah melakukan upaya-upaya apa saja dalam menghadapi anak tersebut Bu Erna? Upaya yang sudah saya lakukan ya Bu adalah itu pertama, saya menanamkan kepada semua siswa bahwa setiap anak itu mempunyai keistimewaan masing-masing. Apabila ada kekurangan, kita juga harus bersyukur bahwa di sisi lain kita juga mempunyai keistimewaan. Terus yang kedua, itu saya memberikan apresiasi kepada siswa tersebut, sehingga saya memberikan kepercayaan kepada siswa tersebut untuk dilibatkan dalam kegiatan sekolah. Namun dampaknya itu belum signifikan itu Bu. Padahal yang sudah dilakukan sama Bu Erna itu sudah sangat baik loh. Bu Erna juga sudah menanamkan bahwa setiap anak itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Juga sudah memberikan apresiasi, tetapi ternyata belum berdampak. Gitu, ya. Berarti Bu Erna ini memerlukan langkah-langkah lain yang harus Ibu lakukan. Terus upaya mungkin yang sudah saya lakukan itu tadi ya Bu ya. Jadi mungkin saya selain itu akan melakukan pembelajaran sosial emosional dalam kelas saya Bu. Saya ingin membuat roda emosi. Misal atau contoh, anak-anak itu sebelum dan sudah pembelajaran itu bisa mengungkapkan perasaan untuk mengetahui kondisi emosionalnya atau bisa mengelola emosinya dengan baik. Baik Bu, jadi detailnya
Bu Erna ini akan membuat atau melakukan roda emosi agar anak bisa mengidentifikasi melalui ungkapan perasaan. Selain melalui PSE ini, apakah ada hal lain yang ingin Bu Erna lakukan? Ya, mungkin ya Bu ya, ada banyak hal. Mungkin salah satunya saya itu akan melakukan pembelajaran dengan diskusi kecil. Terus maksudnya gini, membuat kelompok kecil ini. Jadi di kelompok ini nanti akan memberikan peluang besar untuk siswa itu mengasah pendapatnya dalam diskusi tersebut. Oh, jadi nanti dibuat kelompok-kelompok begitu nggih Bu Erna nggih. betul. Jadi per kelompok itu kira-kira berapa anak Bu Erna? Karena siswa saya itu jumlahnya ada 14, mungkin saya nanti buat 3 kelompok Bu. Oh, ngoten. Iya. Jadi nanti per kelompok 3-3 begitu nggih. Ya. Oke. Baik Bu Erna, kira-kira dalam kegiatan ini Bu Erna mau melibatkan siapa saja? Terutama saya akan melibatkan peserta didik, terus rekan sejawat mungkin gitu. Tentunya itu orang tua siswa. Jadi saya itu mungkin akan bertanya kepada orang tua siswa bagaimana mungkin anak ini di rumah seperti apa, mungkin hubungan dengan temannya seperti apa. Nah, mungkin dukungan dari orang tua itu juga sangat diperlukan untuk anak tersebut gitu. Iya. Betul Bu, memang jadi gini, anak itu kan tidak bisa kita awasi hanya di sekolah saja. Di rumah kan juga ada orang tua yang harusnya juga bisa membantu. Jadi kita bisa ngajak kerjasama atau berkolaborasi dengan orang tua. Jadi anak ini bisa dipantau dari sekolah itu, dari kita sebagai guru, juga ada kepala sekolah, dan di rumah juga ada yang mengawasi itu orang tua gitu. Baik Bu Erna, semoga upayanya berjalan lancar dan saya tidak sabar untuk mendengar hasilnya nanti ya Bu Erna. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bu Erna untuk melakukan langkah-langkah yang tadi Bu Erna jelaskan itu loh Bu Erna? Mungkin saya akan melibatkan atau dukungan yang saya dibutuhkan yang pertama adalah mungkin kepala sekolah gitu, karena kepala sekolah itu mungkin dituakan di sekolah Yang kedua adalah rekan guru. Kalau rekan guru kan mungkin kita bisa sharing bagaimana kita atau mungkin dari guru tersebut pernah mengalami kejadian yang sama, mungkin saya bisa meminta pendapat beliau. Terus dan tidak lupa juga kepada dukungan dari orang tua tadi Bu yang sudah itu gitu. Betul Bu Erna, itu ide yang bagus sekali Bu Erna. Semoga bisa dapat terselesaikan dan dapat bekerja dengan suasana hati yang senang dan nyaman, serta kedepannya mood yang ada di kelas Bu Erna itu bisa kembali belajar kondusif seperti semula gitu. Amin. Terima kasih tentunya, syukurlah sekarang saya merasa lega Bu. Terima kasih dan atas waktunya telah mendengarkan cerita saya. Semoga membantu nggih Bu Erna. Terima kasih, sama-sama juga Bu Erna. Ya. Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam Bu Deika. Alhamdulillah tadi sudah terlaksana ya Bu ya Iya. coachingnya ya dengan Bu Erna. Sebelumnya saya akan melakukan pertanyaan beberapa hal pasca observasi antara Bu Dina dengan Bu Erna. Yang pertama, pertanyaannya apa saja yang sudah Bu Dina lakukan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Silahkan Bu. Baik, terima kasih Bu Deika. Coaching saya hari ini dengan Bu Erna, saya sudah melakukan coaching ini sesuai dengan alur tirta. Pertama saya menggunakan alur tujuan, setelah itu identifikasi, yang ketiga ada rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Sehingga coach saya ini dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang sedang coach saya hadapi. Seperti itu Bu Deika. Ya baik. Menurut saya berarti Bu Dina dan Bu Erna sudah
berjalan baik ya kucingnya ya, sudah sesuai dengan alur kita, ada tujuan, identifikasi, kemudian ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Nah, kemudian sudah menggali dari dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Dina bisa menemukan solusi atas memberikan kayak memancing gitu ya atas permasalahannya Bu Erna, sehingga Bu Erna sendiri sebagai coach dapat menemukan solusinya sendiri ya, gitu ya Bu ya. Kemudian pertanyaan terakhir yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Bu Dina kembangkan setelah melakukan coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih memahami alur dari tirta itu Bu. Jadi dengan saya memahami alur tirta, saya bisa mengembangkan coaching atau bisa melakukan coaching lebih baik lagi daripada hari ini yang sudah saya lakukan dengan Bu Erna. Ya, gitu ya Bu ya. Jadi sudah baik, namun karena setiap permasalahan itu kan pasti berbeda dan itu juga perlu suatu seperti perencanaan seperti itu gitu ya Bu, untuk mendapatkan suatu solusi yang lebih baik. Nah, demikian observasi kita hari ini Bu Dina, semoga bermanfaat. Saya tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.